hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tentang memiliki kepekaan ya di dalam mendengar suara Tuhan, di mana bulan ini kita sudah mendapatkan banyak firman ya tentang memiliki telinga roh dan kepekaan. Saya berdoa jemaat Tuhan, tidak hanya kita mendengar firman Tuhan dan setelah itu kita lupa akan firman Tuhan. Tapi biarlah selama sebulan ini kita telah diajar bagaimana kita ini diajar untuk memiliki telinga roh dan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh mengalami itu. Katakan amin. Amin. Dan sungguh Tuhan itu rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Ya. Sungguh Tuhan itu rindu berbicara kepada kita senantiasa. Ya, suara Tuhan itu menuntun kita, suara Tuhan itu menyertai kita di saat-saat kita ini di persimpangan jalan mungkin. Kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan, kita butuh yang namanya suara Tuhan di hidup kita. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang penghalang mendengar suara Tuhan dan nanti siang bagaimana cara Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh rindu berbicara kepada kita. Di dalam perjanjian lama kita melihat banyak sekali Tuhan itu berbicara ya. Kalau kita baca firman Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan itu berbicara kepada kita lewat bangsa Israel ya. Kepada bangsa Israel lewat hamba-hambanya. Lewat Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan itu berbicara kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga berbicara kepada Nabi Nuh ya untuk membangun bahtera supaya Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan juga berbicara kepada Abraham ya ketika Abraham menerima janji Tuhan. Tuhan berbicara bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu menyampaikan isi hatinya kepada umatnya. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan pun berbicara kepada kita. Katakan amin. Berapa banyak yang hari ini yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan mampu berbicara kepada kita? Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan sungguh senang berbicara kepada kita. Dan lewat banyak cara sih Tuhan berbicara. Mungkin hari ini kita nggak mendengar Tuhan berbicara seperti suara audible. Ya seperti saya berbicara seperti ini. Tuhan mungkin tidak datang kepada kita sekarang ini seperti suara yang kedengaran seperti ini. Tapi Tuhan banyak sekali berbicara kepada kita terutama lewat firman Tuhan. Ya. Tuhan banyak mengajar kita, Tuhan banyak menuntun kita. Nanti siang saya akan sharing firman Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan berbicara. Tuhan juga berbicara lewat kita tentang dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Makanya yang belum dipenuhi Roh Kudus, saya rindu setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus dan saya percaya Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, kita buka sama-sama. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Berarti bahwa Tuhan itu ingin kita ini mendengar suaranya. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, berseru kepadanya. Dan Tuhan berkata, "Aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu." Artinya Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita, berbicara kepada kita jalan-jalanmu, hal-hal yang besar yang mungkin hari ini mungkin kita nggak pernah pahami. Tapi Tuhan itu menuntun ya dengan begitu ajaib. Tuhan menuntun kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 juga Tuhan berbicara. "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, saudara, tetapi kadangkala kita ini sulit ya mendengar suara Tuhan. Betul enggak? Ada beberapa orang datang kepada saya berkata, "Saya ini nggak bisa dengar Tuhan itu maunya apa. Saya dalam keadaan pergumulan, situasi yang mungkin hari ini diperhadapkan harus memilih A atau B, berada di persimpangan jalan. Yang hari ini mau menikah bingung cari jodoh.
Betul. Pasangan yang ini, pria yang ini atau yang ini. Ini seorang wanita. Bingung membedakan ini kehendak Tuhan si A atau si B. Penting sekali ya, yang belum menikah hari ini, penting sekali kita mencari pasangan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Penting sekali kita ini dengar-dengaran akan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita. Bagi yang belum menikah jangan sampai salah cari pasangan. Karena kalau hari ini kita salah cari pasangan, kita menderita seumur hidup. Betul? Kalau hari ini kita salah potong rambut, itu kita menderitanya paling 1 bulan lah. Ya, karena potong rambut kan bisa tumbuh lagi rambutnya. Tapi kalau salah cari pasangan, ini bahaya. Karena apa? Kita akan menderita seumur hidup. Kalau hari ini kita tidak melibatkan Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, tidak mengizinkan kita berada di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan mendapati diri kita ini jauh dari rencana Tuhan. Hidup kita akan mengalami yang namanya kesalahan demi kesalahan yang kita buat, sehingga kita ini tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang hari ini saya mau sampaikan bagaimana yang menghalangi kita ini mendengar suara Tuhan. Ya, saudara bisa catat ini dan saudara bisa renungkan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan ini bukan hanya menjadi pengetahuan di otak kita, tapi benar-benar kita semua merenungkan firman Tuhan, termasuk saya. Tadi pagi saya berangkat ke sini, saya juga sebelum itu saya berdoa, Tuhan, saya rindu untuk terus mendengar suara Tuhan. Seberapa penting suara Tuhan di hidup Bapak Ibu Saudara? Bagi saya sangat begitu penting. Pertanyaannya sekarang, berapa penting suara Tuhan berbicara di hidup kita? Penting gak sih Tuhan bicara? Kalau kita penting hari ini, kita mau perhatikan. Apa saja yang menjadi penghalang kita ini gak bisa dengar suara Tuhan. Supaya biar hari ini kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan masuk dalam rencananya yang sempurna. Mari kita buka sama-sama. Yang menjadi penghalang kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berbunyi demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Saudara, yang menjadi penghalang kita mendengar suara Tuhan yang pertama adalah dosa kita. Dosa itu membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu jauh. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tadi kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya, carilah Tuhan selama ia ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Tuhan tuh ingin ya kita temui. Tuhan tuh ingin dekat dengan kita. Firman Tuhan juga berkata, mendekatlah kepadaku maka aku mendekat kepadamu. Dosa itu membuat kita ini terpisah dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 kalau saudara baca itu kisahnya Adam dan Hawa ya. Ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, manusia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Manusia itu begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara, berfirman ya kepada Adam waktu itu. Dikatakan kepada Adam dan Hawa dikatakan, kepada Adam ya waktu itu. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi hanya satu yang gak boleh kamu makan. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kurang apa ya Tuhan kita? Tuhan tuh memberikan kita ini banyak berkat. Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi cuma satu aja gak boleh. Tuhan cuma minta satu loh kepada Adam. Yang lainnya boleh kamu makan. Yang satu ini gak boleh yaitu apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika istrinya Hawa melihat pohon itu. Dan di dalam Kejadian pasal 3 si penggoda itu datang, iblis itu datang, berupa ular itu datang. Berbicara kepada Hawa, kepada istri dari Adam. Kamu
kamu boleh kok makan itu. Tahu nggak kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi berbalik, suara iblis berkata apa? Enggak kok, kamu enggak mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kemudian Hawa itu melihat, memiliki sebuah keinginan, iya ya, mulai dari keinginan mata ya. Melihat itu baik ya. Kemudian rasanya enak ya. Memang dosa itu enak, betul? Enggak ada dosa itu yang namanya enggak enak. Dosa itu enak, tapi ujungnya maut. Ketika Hawa itu melihat buah itu begitu rasanya seger ya, enak. Iya ya, mungkin kalau aku makan buah itu enggak apa-apa sih. Bedanya aku akan tahu maksudnya kehendak Tuhan yang baik dan yang jahat. Aku enggak mati kok. Saudara, hati-hati. Iblis itu senantiasa berbicara juga kepada kita. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya ada 3 suara di hidup kita, yaitu suara Tuhan yang pertama. Yang kedua suara iblis. Yang ketiga itu suara hati kita. Ya, Ibu Lipi beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan juga soal hal ini. Bagaimana kita membedakan suara Tuhan, suara iblis dan suara hati kita. Itu gak bisa dengan teori 1, 2, 3, enggak. Tapi itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka dengan suaranya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu membedakan ini Tuhan atau bukan. Kalau saudara punya anak di rumah, ya saudara bisa membedakan pastinya suara anak pertama, langkah kaki anak pertama, kedua atau ketiga, yang punya anak 3. Ya, saudara bisa tahu, oh ini anakku yang nomor 1. Kalau cara dia buka pintu saja aku tahu. Cara dia berjalan aku tahu. Itu kenapa? Karena dekat. Betul? Karena satu rumah. Karena sebuah kedekatan. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya berani pastikan kita tahu membedakan. Ini Tuhan bicara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan tidak mau. Ketika suara Tuhan itu datang di hidup kita, itu pasti gak pernah lepas yang namanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tapi suara iblis, hati-hati, pasti berbalik arah dari firman Tuhan. Buktinya Tuhan bicara jangan kamu makan, kamu pasti mati. Tetapi iblis berkata apa? Enggak, kamu enggak akan mati makan itu. Bahkan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu tahu bisa membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Akhirnya manusia itu diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Boleh memilih sesuai dengan keinginan hatinya. Makanya hati-hati dengan kehendak bebas kita. Kita perlu ditundukkan di bawah kehendak Tuhan. Keinginan kita yang kita buahi terus akan melahirkan dosa, firman Tuhan katakan. Dan dosa itu yang terus kita lakukan itu akan melahirkan maut dikatakan. Dan saudara, Tuhan tuh tidak ingin berpisah dengan kita. Tuhan tuh ingin terus menuntun kita. Tetapi dosa itu membuat hubungan Tuhan dengan manusia itu terpisah. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Baru kita rayakan ya Jumat Agung dan Paskah kemarin. Di mana dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Kalau hari ini kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita berkata Tuhan aku mau dipimpin oleh Tuhan. Mari cek, masih adakah dosa di hidup kita? Masih adakah kejahatan yang kita buat yang mungkin orang lain gak lihat. Mungkin pemimpin kita gak lihat. Tapi Tuhan melihat kita. Sehingga kita gak bisa jelas mendengar Tuhan menuntun hidup kita. Kita gak jelas lagi, kita kabur untuk melihat kehendak Tuhan di hidup kita. Baca firman Tuhan gak ngerti-ngerti karena apa? Hati kita sudah dikuasai oleh dosa. Hati kita sudah gelap. Ya. Hati-hati dengan jebakan dari iblis untuk membutakan mata rohani kita untuk tidak bisa melihat mana yang benar. Ya. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Amin. Yang pertama adalah dosa. Bukan Tuhan itu tidak kurang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Banyak orang berseru Tuhan, kapan jawaban doa? Ya, kita ingin Tuhan menjawab doa kita. Tuhan,
Kita ingin Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan yang ini atau yang ini. Dikatakan bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Kalau Tuhan itu mendapati hidup kita ini berada di dalam dosa. Maka Tuhan itu sulit untuk bekerja di dalam hidup kita. Karena apa? Kita mendua hati. Kita mendua hati, kita mau ikut dunia tapi kita juga mau ikut Tuhan. Gak bisa kita berada di dua perahu. Kita akan sobek, hidup kita akan bingung. Tapi Tuhan ingin kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pilih Tuhan maka engkau akan hidup. Dikatakan carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Makanya hari ini saudara yang di dalam persimpangan jalan. Saya berdoa, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa kita, katakan amin. Tuhan yang menuntun kita. Tapi kalau ada kejahatan, ada dosa yang masih kita simpan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, kita selidiki hati kita, minta Tuhan selidiki adakah dosa yang masih ada di dalam hatiku. Aku mungkin kepahitan, mungkin aku lagi kecewa, mungkin aku lagi menyimpan sesuatu di dalam hatiku tentang saudaraku. Aku lagi marah. Saudara, hal-hal seperti itu mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Saya juga cek diri saya. Kalau saya sudah mulai bingung baca firman Tuhan, kok rasanya nggak fokus, ya, kok rasanya pikiran ini kemana-mana, cek saudara. Ada yang nggak beres di hati saya mungkin. Cepat-cepat saya minta Tuhan selidiki saya. Supaya hatiku ini murni. Ampuni kalau ada hal-hal yang jahat di dalam hati ini, di dalam pikiran. Supaya aku bisa jelas mendengar tuntunan Tuhan. Supaya aku jelas bisa mendengar suara Tuhan di hidupku. Itu yang pertama. Hal yang pertama yang menjadi penghalang kita mendengar suara Tuhan adalah dosa kita. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Ya. Hal yang kedua adalah ketidakpercayaan atau kedegilan hati kita. Ketidakpercayaan kita ini menghalangi suara Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana kita bisa mau dipimpin oleh Tuhan kalau kita nggak percaya, betul? Kalau kita nggak percaya Tuhan bisa bicara sama kita, kita nggak percaya firman Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita, berbicara kepada kita, kita sulit. Kita mau datang ke semua hamba Tuhan sekalipun kita berkata, doakan saya supaya saya ini bisa dipimpin oleh Tuhan. Nggak salah kita datang kepada hamba Tuhan. Tetapi jauh lebih daripada itu, kita ini percaya nggak sih Tuhan itu tuntun kita? Kita percaya dengan sepenuh hati nggak? Jangan-jangan kita sudah menjadi orang yang keras hati. Kita mulai nggak percaya, kita mulai menjadi orang yang degil hati. Mengapa orang bisa menjadi degil hatinya? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, degil hati itu artinya tidak mau menuruti nasihat. Atau orang yang keras kepala. Ya. Tidak mau menuruti nasihat firman Tuhan. Tidak mau menuruti nasihat mungkin pemimpin rohani. Kita sudah datang kepada pemimpin rohani, kita juga sudah datang untuk didoakan dan sebagainya. Tapi tetap aja kita masih panik, masih bingung, masih kita ini masih kayak orang hilang pegangan gitu loh. Saya menjumpai orang-orang seperti ini. Sudah didoakan bolak-balik, masih khawatir terus, masih bingung terus dengan apa yang dihadapi. Sesungguhnya pertanyaannya apakah hatimu percaya sama Tuhan? Atau hatimu telah degil, menjadi keras. Ya, tidak mau menerima nasihat firman Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan, firman Tuhan berkata ampunilah. Kita tahu firman itu. Tapi waktu kita disuruh mengampuni, kita masih hitung rugi. Untung ruginya kita hitung. Berat yang mana? Kalau aku mengampuni, untungnya apa buat aku? Keenakan dia yang sudah menyakiti hatiku, aku ampuni, enak banget. Kita untung rugi. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Kita ini begitu berat untuk melakukan firman Tuhan. Lama-lama kalau kita nggak dengar dan kita nggak mau taat, hati-hati, mungkin hati kita telah menjadi keras. Mengapa orang bisa menjadi degil atau keras hati? Ada dua hal yang saya renungkan, kenapa ya orang ini kok keras hati? Yang pertama karena kepahitan, karena kekecewaan, karena hati, karena bicara soal hati. Berarti ada yang berarti di dalam. Kecewa, bertahun-tahun
mungkin disakiti, pahit hatinya. Susah untuk melupakan perbuatan orang yang mengecewakan, menyakiti dan sebagainya. Yang kedua karena kesombongan. Selalu merasa diri benar. Sepertinya gak perlu orang lain di hidupnya. Merasa aku sudah tahu segalanya. Gak perlu Tuhan. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Gak perlu dinasehati siapa-siapa. Merasa diri benar. Ini orang yang degil hatinya, orang yang keras. Tuhan tuh susah bekerja sama dengan orang yang seperti ini. Karena apa? Selalu merasa diri benar. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Markus pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Ia ini Tuhan Yesus ya. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Kalau saudara baca nanti, itu kisah di mana Tuhan itu menyembuhkan seorang yang sakit sebelah tangannya. Dan itu adalah pada hari Sabat. Hari Sabat pada orang kepercayaan orang Yahudi itu tidak boleh melakukan aktivitas. Tetapi Tuhan itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan orang-orang Farisi yang ada di sekitar itu melihat, mengamat-amati. Kalau kita baca ayat yang di atasnya, mengamat-amati. Apakah Tuhan ini melakukan, mau mendoakan enggak ya orang ini? Melakukan sesuatu enggak di hari Sabat? Kalau Tuhan melakukan, berarti Tuhan ini melanggar aturan yang ada. Ya. Kemudian mereka mengamat-amati. Orang Farisi itu mengamat-amati apakah Tuhan melakukannya. Dan ternyata Tuhan itu melakukannya. Coba ayat yang ke atasnya coba dibuka. Markus pasal yang ketiga kita buka ya. Supaya saudara mengerti kenapa kenapa Tuhan itu enggak suka dengan orang yang degil hatinya. Kita mulai ayat yang pertama ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ayat yang kelima tadi, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara, kita tahu orang Farisi adalah orang yang tahu firman. Ya, tapi enggak melakukan firman Tuhan. Mereka hidup dalam sebuah peraturan. Ini enggak boleh, ini boleh. Tapi sesungguhnya mereka tuh enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka itu hanya hidup dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi ketika Yesus ini ingin menyembuhkan orang yang sakit itu, mereka mulai enggak suka. Ya, mereka merasa Tuhan ini tidak mentaati hukum yang ada. Mereka merasa orang yang paling benar. Kalau orang yang mentaati hukum adalah orang yang paling taat dan sebagainya. Mereka merasa orang yang paling suci karena orang Farisi itu orang yang mengerti hukum Taurat. Mereka sangat mengerti dan menguasai hukum Taurat. Nah, saudara, orang yang seperti ini susah bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Hatinya sudah menjadi keras. Tuhan melakukan mujizat pun orang ini nggak mau tahu. Orang ini nggak benar-benar dibuka mata rohaninya. Ya, sehingga orang Farisi ini Tuhan katakan Tuhan tuh berduka cita. Kalau hari ini hati kita keras. Hari ini kita mendengar firman Tuhan tapi kita nggak mau berubah hati kita. Mari kita cek hati kita. Apakah hati kita ini menjadi hati yang keras? Jangan sampai Tuhan berduka cita atas hidup kita karena kedegilan hati kita. Ciri orang yang degil hatinya adalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan
kepada perintah akan menerima balasan. Salah satu ciri orang yang dekil hatinya, orang yang keras itu orang yang meremehkan firman. Sepertinya firman itu dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa? Sudah tahu. Tapi seperti orang Farisi tidak melakukannya. Tahu hukum Taurat tapi tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Tidak sungguh-sungguh menerimanya sebagai satu kebenaran. Tidak percaya juga kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang meremehkan firman itu dikatakan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima balasan. Kalau kita datang hari ini ke gereja mendengar firman Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan tidak meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di depan sini saudara, entahkah itu hamba Tuhan yang terkenal atau menurut saudara biasa-biasa. Atau di CG saudara dengan firman Tuhan, CGL saudara menyampaikan firman. Mungkin saudara umurnya lebih tua daripada CGL saudara. Saudara merasa aku sudah tahu kok firman Tuhan. Ya, CGL saudara masih lebih muda, saudara meremehkan. Saudara mainan handphone mungkin. Ya, saudara mungkin pikirannya kemana-mana. Mungkin saudara berkata, firman itu bukan buat saya. Firman itu buat istriku. Firman itu bukan buat saya, firman itu buat itu loh, orang yang di sebelahku. Selalu firman itu bukan buat saya terus. Karena apa? Sudah merasa tahu firman Tuhan. Hati-hati orang yang seperti ini meremehkan firman Tuhan. Lama-lama hati kita menjadi tumpul, hati kita menjadi keras. Karena apa? Kita tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Padahal sesungguhnya setiap firman yang disampaikan, walaupun sangat sederhana, kalau kita rindu berkata sama Tuhan, Tuhan hari ini aku ke gereja, hari ini aku ke CG, mungkin aku rindu Tuhan firman-Mu berbicara kepadaku. Enggak peduli siapa yang khotbah. Aku rindu Tuhan Kau berbicara, menegur aku, menuntun aku. Menyertai aku di saat-saat aku membutuhkan kehendak-Mu. Dan saya percaya ketika kita punya hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan, tidak keras, tidak degil, kita mudah sekali untuk menerima firman itu. Kita mudah sekali menerima suara Tuhan. Dan kita mudah sekali klik dengan kehendak Tuhan. Oh, Tuhan tuh mau itu dari hidupku. Tuhan tuh mau aku melakukan itu. Waktu kita gak meremehkan Tuhan, dikatakan akan menerima balasan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita akan menerima balasan. Balasannya apa? Tuhan menuntun kita. Katakan amin. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, ciri orang yang dekil hatinya adalah mengabaikan hal-hal yang sederhana di hidup kita. Tuhan itu seringkali berbicara kepada kita mungkin dalam hal-hal yang sangat sederhana di hidup kita. Kalau kita ingin melatih telinga kita, ya, untuk kita peka dengan Tuhan. Tuhan itu berbicara kepada kita juga lewat sekitar kita. Berapa banyak hari ini yang seringkali ada di dalam hati saudara-saudara dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Contoh hal simpel di rumah saja ketika saudara pulang, ya, rumah berantakan. Mungkin saudara lihat baju ada di mana-mana, baju misalnya itu kotor, harusnya ada di tempat cucian, saudara itu ada di kursi, ada di ranjang. Tiba-tiba hati saudara berkata, itu tempatnya bukan di situ. Saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita, Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Kita ingin melakukan atau tidak. Ketika kita melakukan, kita sedang melatih telinga kita untuk mendengar Dia berbicara. Hal-hal yang simpel. Ya, hal-hal yang simpel. Kadang di dalam ketika kita ada di lampu merah, ya, seringkali kita nyetir mobil ada di lampu merah, ada orang yang pengemis yang di jalan itu. Sering nggak kita tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan? Beri orang itu. Ya. Saya beberapa kali. Kadang juga nggak taat. Begitu nggak taat itu rasanya menyesal gitu loh. Ketika orang itu duduk di pinggir jalan gitu. Tiba-tiba dia berdiri, nggak tahu dia sungguhan apa enggak, pincang-pincang. Kadang juga ada yang bohong-bohongan. Tapi nggak peduli dia bohong enggak, tapi kalau Tuhan berbicara kasih segini, gitu kan, sejumlah uang. Saudara mau taat apa enggak, mau percaya enggak, itu juga mempengaruhi hati kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh
taat enggak waktu kita mulai melakukannya. Ya. Ini loh kalau Tuhan yang menuntun kita, hati kita tuh penuh dengan damai sejahtera. Waktu kita memberi dengan ketaatan kita. Kita tuh tiba-tiba damai sejahtera, sukacita. Walaupun orang itu mungkin kita nggak kenal, karena pengemis ya kita nggak kenal. Tapi waktu kita nggak taat saudara, tiba-tiba kayak sepertinya menyesal gitu loh. Ya, pernah ya ngalami ya. Nah, hal-hal yang sederhana itu Tuhan itu bisa gerakkan kita. Ya, itu sedang melatih kita untuk mendengar Dia berbicara. Kemudian ciri orang yang degil hati apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini bangsa Israel dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Saudara, Tuhan itu kepada kita ini berbicara, tetapi ketika kita mengeraskan hati kita, Tuhan menyerahkan dikatakan kepada keinginan kita, kepada rancangan-rancangan hati kita, keinginan kita. Karena itu tadi, kita ini merasa kita bisa tanpa Tuhan. Tuhan menyerahkan kedegilan hati kita untuk kita melakukan kehendak kita. Mengerikan sekali kalau kita ini berjalan tanpa Tuhan. Amin. Sangat mengerikan dan menakutkan kalau kita hari ini berjalan di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, kita berjalan tanpa Tuhan. Kita bisa sesat, kita bisa hilang arah, kita bisa gak tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa depresi mungkin. Karena apa? Karena kita tanpa Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyerahkan keinginan. Bukan Tuhan menyerah dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Katakan amin. Tapi kita yang degil hati kita. Kita gak percaya Tuhan memimpin kita. Makanya Tuhan itu memberikan. Ya sudah. Karena kita ini punya kehendak bebas. Sekali lagi Tuhan itu menyerahkan. Ya sudah. Kalau kamu mau lakukan itu. Silakan. Kalau kamu gak mau aku pimpin kata Tuhan. Silakan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel Yeremia. Dalam Yeremia 7:24 tadi berkata, tetapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan dan kedegilan hati mereka sendiri. Tuhan mengizinkan, silahkan. Tuhan gak rugi kok. Tuhan tidak rugi sama sekali kalau kita gak mau dengar. Dia berbicara kepada kita, menuntun kita. Malah kita yang sangat rugi besar hidup tanpa Tuhan. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak membiarkan kita memiliki hati yang keras. Katakan amin. Tuhan ingin setiap kita datang kepada Tuhan. Minta hati yang baru Tuhan. Minta hati yang baru, hati yang lembut supaya kita ini bisa dituntun oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan supaya hidup kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Kemudian hal yang ketiga saudara, tadi hal yang pertama bagaimana kita ini, bagaimana penghalang kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama dosa, yang kedua adalah degil hati. Ya, jangan meremehkan firman Tuhan, jangan mengabaikan hal-hal sederhana, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Ya, biar hati kita dilembutkan oleh Tuhan supaya kita bisa mendengar pimpinan Tuhan. Hal yang ketiga saudara, apalagi yang menjadi penghalang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, yaitu kesibukan kita. Katakan kesibukan kita. Kesibukan kita, sibuk itu berbicara soal waktu kita dengan Tuhan. Ya, berbicara soal kita ini meluangkan waktu dengan Tuhan. Kalau hari ini kita meluangkan waktu dengan seseorang, ya pasti orang itu penting buat kita. Amin. Makanya kita ini meluangkan waktu itu untuk sesuatu yang berharga buat kita. Kita ini meluangkan waktu untuk sesuatu yang penting di hidup kita. Hari ini keluarga Anda penting gak bagi Anda? Kalau Anda itu merasa keluargaku ini penting, makanya aku harus atur sedemikian rupa. Pekerjaan, pelayanan dengan keluarga itu harus seimbang. Di gereja Mawar Syaron itu selalu punya nilai seperti itu. Jemaat tidak dituntut harus melayani terus, tapi keluarganya tidak diurus, tidak.
Juga tidak melayani Tuhan terus, tapi pekerjaannya tidak serius. Juga tidak begitu. Atau sebaliknya, keluarga nomor 1, sibuk pekerjaan tapi nggak mau pelayanan. Juga tidak begitu. Gereja Mount Sharon, gereja kita adalah gereja yang mengajarkan keseimbangan di hidup kita. Kita juga bekerja dengan profesional, kita bekerja menjadi orang yang menjadi berkat di tempat pekerjaan. Kita juga memiliki sebuah keluarga yang sungguh-sungguh kita atur sedemikian rupa, kita perhatikan, kita jagai keluarga kita. Fokus kita kepada anak-anak kita juga, meluangkan waktu dengan mereka, tidak mengabaikan mereka. Tapi kita juga orang yang melayani Tuhan bersama dengan keluarga, amin. Kita ini meluangkan waktu untuk sesuatu yang berharga buat kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kita meluangkan waktu buat Tuhan kita? Apakah Tuhan itu berharga buat hidup kita? Penting gak sih dengar suara Tuhan? Pertanyaannya itu lagi ya. Penting gak sih duduk diam di kaki Tuhan untuk dengar dia berbicara? Atau kita ini terlalu sibuk dengan rutinitas kegiatan kita sehari-hari? Kesibukan kita ini kadang menghalangi kita ini untuk kita ini bisa duduk di kaki Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Padahal firman Tuhan berkata, Yakobus pasal yang keempat ayat ke-8a berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan itu berkata, mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Tuhan itu ingin mendekat kepada kita. Kerinduan hati Tuhan itu dekat dengan kita semua. Ya, Tuhan ini ingin berbicara kepada kita, menuntun kita. Tuhan itu ingin kita dekat dengan Tuhan. Tapi kadang kita memilih jauh dari Tuhan karena kesibukan kita. Ya, mungkin disuruh berdoa, kita berkata tunggu Tuhan, masih sibuk ini, masih menyelesaikan ini dulu. Berapa banyak kali kita ini melewatkan waktu bersama dengan Tuhan ketika Tuhan itu minta kita ini untuk datang kepada Tuhan berdoa. Berapa banyak hari ini yang sudah ditawari ikut CG untuk bertumbuh lebih lagi dengan Tuhan, saudara masih mengulur-ulur waktu. Saudara sibuk dengan pekerjaan saudara. Saudara tidak bisa join CG di mana saudara tahu di situ tuh saudara perlu komunitas yang membangun saudara. Yes. Kita suka mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu sehingga kita kehilangan sesuatu yang penting di hidup kita. Kita melihat contoh ya di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ini ayat tambahan tadi multimedia belum saya kasih. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 41 kisah Maria dan Marta. Ya. Lukas 10 kita akan buka sama-sama. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini jelas sekali ketika Tuhan datang ya menjumpai Maria dan Marta. Maria itu lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan. Dikatakan mendengarkan perkataan Tuhan. Bagi Maria, Yesus itu begitu penting. Mungkin jarang ya bagi Maria, Yesus itu lewat di situ dan mau ketemu dengan mereka. Ya, Yesus itu kan mobile kemana-mana. Tapi waktu Yesus ada di situ, Maria itu meluangkan waktu. Drop semua kesibukan yang ada, datang kepada Yesus. Duduk di dekat kaki Tuhan, dengar dia berbicara. Tetapi beda dengan Marta. Begitu Yesus datang dia bingung, sibuk. Nyediain apa ya? Tuhan sukanya apa ya? Tuhan mau aku masakin apa ya? Enggak salah sih, enggak salah.
Tapi kita lupa akhirnya ketika kita sibuk dengan semua hal yang kita lakukan. Kita sibuk yang paling utama di hidup kita. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Kita lupa hal yang penting yang paling esensi di hidup kita. Yaitu dekat dengan dekat dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Dengarkan Dia berbicara. Kalau hari ini kita dalam pergumulan. Kita ada dalam situasi kondisi yang membuat kita ini bingung, panik, khawatir dan sebagainya saudara. Itu pun harus kita drop dulu di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang tenang dulu. Supaya kita bisa berdoa. Firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan. Dikatakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Luangkan waktu. Drop semua kesibukan yang ada. Mari datang kepada Tuhan, dengarkan Dia berbicara. Jangan sampai kesibukan kita hari ini menghalangi kita untuk gak bisa dengar Tuhan berbicara. Katakan amin. Amin. Mari kita luangkan waktu dengan Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir bagaimana orang itu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang keempat adalah masalah hidup. Berapa banyak masalah-masalah yang kita hadapi hari ini itu membuat kita ini tidak lagi bisa jelas untuk mendengar pimpinan Tuhan, suara Tuhan di hidup kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan itu berbicara kepada firman Tuhan, ayat ini begitu jelas. Bahwa pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan. Dikatakan waktu kamu dicobai, ya, kamu itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Supaya kamu dapat mampu menanggungnya. Diberikan jalan keluar juga sama Tuhan. Kurang apa Tuhan kita? Tapi seringkali kita ini melihat masalah yang kita hadapi itu jauh lebih besar dari apa? Dari Tuhan kita yang besar itu. Kita lupa ayat ini bahwa Tuhan itu sanggup tolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan kita itu Allah yang setia. Katakan amin. Kita lupa bahwa Allah kita itu sanggup tolong kita. Sehingga kita ini jadi panik. Jadi bingung. Makanya tadi saya katakan tenang dulu. Supaya kita bisa berdoa. Bawa semua kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan karena itu Ia akan memelihara hatimu. Ia akan memelihara hidupmu. Ya. Jangan bicara kepada masalah kita. Masalahku begitu besar. Tapi mari kita ubah. Kita ngomong kepada masalah kita. Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Masalah, aku akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Aku akan mampu menghadapinya. Karena firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Amin. Maka ketika kita meletakkan masalah kita di hadapan Tuhan. Kita berkata Tuhan, aku mau Engkau pimpin aku. Tuntun aku. Dengar suara, aku mau dengar suara Tuhan. Maka saya percaya Tuhan itu akan menuntun kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar yang berkemenangan di hidup kita. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan. Apa saja yang menjadi penghalang di hidup kita. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa yang masih kita simpan baik-baik. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Supaya dosa itu tidak menghalangi Tuhan berbicara kepada kita. Supaya telinga kita menjadi telinga yang peka untuk dengar suaranya. Kita nggak mudah menjadi orang yang terburu-buru dengan sesuatu yang kita ambil. Akhirnya kita salah kepada jalan yang kita ambil. Akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Padahal itu kesalahan kita sendiri. Tuhan ingin kita menyerahkan itu. Kita mau bereskan supaya Tuhan pimpin kita. Yang kedua, biar hati kita ini menjadi hati yang lembut. Ya. Hati yang bertobat dan minta hati yang baru.
Supaya hati kita ini bisa sungguh-sungguh menjadi tempat di mana Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara di hati kita. Jangan ada kepahitan, jangan ada hati yang kecewa. Ya, hati yang hancur boleh di hadapan Tuhan. Ya, supaya hati kita dilembutkan. Hati kita yang keras dihancurkan. Kemudian biar kita memiliki disiplin waktu, meluangkan waktu dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Drop semua pelayanan. Drop semua, bukan meninggalkan pelayanan, bukan. Tapi kita seimbang, kita tahu mana yang penting di hidup kita. Sesibuk-sibuknya kita melayani Tuhan, sesibuk-sibuknya kita bekerja. Jangan pernah lupakan yang paling utama, duduk di kaki Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami pun tahu kebutuhan ini. Itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa kami gantikan dengan apapun. Pelayanan kemanapun, keluar pulau kemanapun. Satu ini kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Di dalam perjalanan, di naik mobil atau di pesawat, berbahasa roh lah. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Mungkin mata kita terpejam tapi hati kita terus berbahasa roh. Ya. Mulut kita terus berdoa kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Saudara meluangkan waktu karena apa? Tuhan itu begitu penting di hidup kita. Kita gak bisa jauh daripada Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga, tidak meletakkan fokus kita kepada masalah jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan kita sanggup angkat beban masalah kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Amin. Jangan pikul beban-beban yang tidak dari Tuhan. Ya, kita mau letakkan beban kita. Ya, beban yang bukan daripada Tuhan. Mari kita pikul beban yang dari Tuhan. Beban jiwa-jiwa. Beban yang bukan dari Tuhan itu apa? Kita buat sendiri. Ya, masalah yang kecil kita buat jadi besar, itu beban kita. Ngapain kita ini menjadikan hal yang kecil jadi besar? Bingung sendiri. Padahal itu bisa diselesaikan. Manusia kan kadang seperti itu ya. Hal yang kecil dibesar-besarkan. Hal yang besar tambah dibuat jadi besar, tambah rame. Gak usah Bapak Ibu. Kita mau buat hal yang kecil, kita hilangkan. Hal yang besar dikecilkan. Kita mau izinkan Tuhan kita yang besar menghandle kehidupan kita. Amin. Biar kita terus dipimpin oleh Tuhan. Jemaat GMS Surabaya Selatan, saya berdoa setiap saudara menjadi orang yang peka dengan suara Tuhan. Dituntun oleh Tuhan dan hidup saudara mengalami terobosan, kemenangan. Karena Tuhan memimpin kita. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.